Yang saya kasihi, anak-anak, remaja, orang muda, Bapak Ibu, Suster, Bruder, dan Romo sekalian, selamat Paskah dan berkah dalem. Tanggal 2 Mei merupakan hari penting bagi kita masyarakat Indonesia, di mana kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Melalui peringatan ini kita memaknai dan menempatkan pendidikan sebagai kegiatan berkelanjutan yang sangat penting bagi pembentukan manusia-manusia yang berkualitas. Bagi Gereja Katolik, pendidikan formal di sekolah mempunyai nilai dan peranan yang sangat menentukan dalam membentuk orang-orang yang beriman, cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis, atau beriman CTMD. Itulah sebabnya sejak awal keberadaan di bumi Nusantara ini, Gereja Katolik khususnya Keuskupan Agung Semarang memberi perhatian yang besar pada penyelenggaraan pendidikan formal melalui sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Maka tidak mengherankan kalau di seluruh wilayah Keuskupan Agung Semarang ini ada begitu banyak sekolah Katolik, baik yang diselenggarakan oleh keuskupan, tarekat biarawan-biarawati, maupun awam. Kalau saya boleh menghitung, ada ratusan sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Saudara-saudariku, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Pendidikan Nasional ini, saya mengundang Anda semua untuk kembali melihat pentingnya pendidikan Katolik bagi generasi muda kita. Sebagaimana dirumuskan dalam Gravissimum Educationis atau pernyataan tentang pendidikan Kristiani, artikel 1, pendidikan memiliki dua tujuan utama, yakni pertama, pembentukan manusia dewasa yang utuh dan seimbang. Dan untuk mencapai tujuan pendidikan ini sangat dibutuhkan pembentukan fisik, moral, spiritual, dan intelektual. Dan tujuan yang kedua adalah partisipasi atau keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan Katolik tidak sekedar mencetak orang-orang yang pandai secara intelektual, namun terlebih membentuk pribadi-pribadi yang mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial demi terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan bersama. Nah, kalau kita mengacu pada dua tujuan utama tersebut, maka pendidikan Kristiani baru dapat dikatakan berhasil kalau mampu menghasilkan manusia-manusia yang utuh dan seimbang dalam kepribadian, serta mau dan mampu melibatkan diri dalam mengupayakan kehidupan bersama yang semakin baik, yakni pribadi yang mampu membawakan nilai-nilai iman demi transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bersama, tanpa hanyut dalam arus zaman. Ngeli tanpa keli, itulah nasihat para sesepuh kita yang sampai detik hari sekarang ini masih tetap kita hidupi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sadar betul bahwa keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak-anak untuk belajar hidup dan mempelajari kehidupan. Di dalam keluarga inilah anak-anak belajar hidup bersama dengan orang lain dalam suasana damai, penuh kekeluargaan, saling pengertian, saling memaafkan, dan saling menolong. Di dalam keluarga inilah anak-anak belajar nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, toleransi, dan solidaritas. Dan pemeran utama dan pertama dalam pendidikan awal ini adalah siapa? Orang tua. Demikianlah ditegaskan dalam Kanon 1136 Kitab Hukum Kanonik
Dikatakan demikian, orang tua mempunyai kewajiban yang sangat berat dan hak primer untuk dengan sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, dan kultural maupun moral dan religius. Karena itu, kita para orang tua senantiasa diundang untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan memberikan pendidikan yang terbaik, entah berkaitan dengan intelektualitas maupun iman, moral, dan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, sangat pentinglah anak-anak diarahkan untuk memilih dan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang memberikan jaminan atas kebutuhan dasar tersebut. Terkait dengan hal itu, sekolah-sekolah Katolik diharapkan memiliki keunggulan yang dapat dibanggakan dan mempunyai kekhasan yang membedakan dari semua sekolah yang lain, sehingga dapat menjadi pilihan yang utama bagi pendidikan generasi muda kita. Dan dalam hal ini, Anda para pendidik dan lembaga penyelenggara pendidikan berperan penting untuk memegang teguh amanat gereja, sehingga sekolah-sekolah Katolik menjadi rumah di mana anak didik bertumbuh bersama, mendapatkan warisan nilai-nilai kasih Kristus, dan mendapatkan kesempatan untuk melibatkan diri memperjuangkan nilai-nilai kekatolikan demi kebaikan bersama di tengah masyarakat. Saudara-saudariku umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang saya cintai, menyadari pentingnya keberadaan dan peran sekolah Katolik sebagai pendidikan dan sarana pewartaan, Keuskupan Agung Semarang terus berjuang untuk mendorong terjadinya perkembangan dan kemajuan sekolah-sekolah Katolik ini. Memang tidak mudah, karena kita harus menghadapi banyak tantangan serius, antara lain tuntutan profesionalitas, keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, dan keterbatasan kesempatan untuk mendapatkan akses kepercayaan masyarakat karena faktor sosial politis. Dan kita tahu akibatnya apa? Sebagian sekolah Katolik di wilayah Keuskupan Agung Semarang ini harus tutup karena kekurangan murid dan juga kekurangan tenaga pendidik atau guru. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya sekarang adalah, dan ini harus kita jawab bersama-sama, haruskah kita menyerah berhadapan dengan tantangan-tantangan ini? Menyerah? Tidak. Tidak. Inilah yang menjadi tekad kita bersama. Di satu sisi, kita memang perlu menyadari perkembangan dunia pendidikan saat ini, terutama dengan hadirnya begitu banyak sekolah yang dapat menjadi pilihan kita. Kita merdeka dalam memilih. Monggo kerso. Namun di sisi lain, adalah tugas kita bersama untuk juga mempertahankan dan merawat sekolah-sekolah Katolik ini. Karena melalui sekolah inilah gereja secara terus-menerus memberikan kesaksian tentang karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, sejalan dengan perintah Yesus kepada Rasul Petrus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, yakni untuk menggembalakan domba-dombanya, pendidikan pun menjadi salah satu bentuk penggembalaan yang sangat dibutuhkan sepanjang masa. Sejarah perkembangan gereja membuktikan hal ini. Melalui pendidikan inilah iman, harapan, dan kasih kepada Yesus Kristus diwartakan dan diwariskan. Pertanyaan lebih lanjut adalah, apa yang secara nyata dapat kita lakukan untuk mengembangkan pendidikan generasi muda kita dan secara khusus membantu sekolah-sekolah Katolik di keuskupan kita ini?
ada begitu banyak cara dan bentuk yang selama ini sudah kita buat, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan hal ini kiranya dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan. Maka dalam kesempatan ini, saya mengajak Anda semua, ya anak-anak, remaja, orang muda, Bapak, Ibu, Suster, Buder, dan Romo, para siswa, para mahasiswa, para guru, para karyawan pendidikan, untuk bersama-sama melakukan gerakan peduli pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Gerakan peduli pendidikan KAS. Nah, gerakan ini kita lakukan secara serentak di seluruh wilayah Keuskupan Agung Semarang, yakni dengan mengumpulkan dana solidaritas yang seluruhnya akan kita manfaatkan untuk mendukung pendidikan dan sekolah-sekolah Katolik di Keuskupan Agung Semarang ini. Nah, secara konkret, gerakan peduli pendidikan KAS ini kita atur sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengadakan kolekte khusus pendidikan. Dan ini kita lakukan setiap minggu yang ketiga bulan Maret dan bulan Mei. Cuman 2 kali dalam 1 tahun untuk kolekte khusus ini. Nah, kolekte ini akan dikumpulkan melalui paroki-paroki dan diserahkan ke keuskupan. Dan kemudian akan didistribusikan atau disalurkan melalui kevikepan berdasarkan program pelayanan dan sekaligus juga berdasarkan permohonan khusus atau proposal. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga mengadakan gerakan Rp2.000 yang selama ini sudah dilakukan juga secara sporadis oleh paroki-paroki. Nah, gerakan Rp2.000 ini kita lakukan setiap bulan untuk setiap orang Katolik, jadi per kepala, dan dana dikumpulkan melalui paroki-paroki, kemudian dikelola oleh kevikepan. Dari paroki dikumpulkan kevikepan, dikelola kevikepan, lalu nanti didistribusikan kembali ke paroki-paroki yang membutuhkan atau sekolah-sekolah yang membutuhkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, melalui sumbangan bebas pendidikan. Anda semua dapat mengirimkan sumbangan bebas ini entah ke keuskupan, ke kevikepan, atau ke paroki-paroki dengan intensi atau maksud pemberian untuk pendidikan. Jelas ya, 3 hal yang akan kita buat bersama-sama. Ini sebenarnya sudah kita coba selama ini, hanya sekarang kita serentakkan untuk seluruh keuskupan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, gerakan peduli pendidikan KAS ini merupakan salah satu bentuk solidaritas kita pada pendidikan generasi muda. Nah, karena sifatnya sukarela, maka tidak boleh dipaksakan. Yang tidak mampu atau kurang mampu tidak harus terpaksa melakukannya. Sementara yang mampu atau berlebih bisa berkontribusi lebih. Semua bebas berkontribusi. Ini kita catat baik-baik karena ini sungguh-sungguh merupakan dana solidaritas bagi siapapun yang membutuhkannya. Dan selanjutnya, saya mohon supaya unit pengembangan pastoral pendidikan Keuskupan Agung Semarang bersama para Romo Vikep dan Ketua Komisi Pendidikan Kevikepan serta ekonom Keuskupan Agung Semarang berkoordinasi dengan paroki-paroki di kevikepan masing-masing untuk menyelenggarakan program kita ini. Saudara-saudariku, umat Katolik Keuskupan Agung Semarang yang saya cintai, akhirnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua
dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan di Keuskupan Agung Semarang ini. Apapun bentuk partisipasi Anda sangat berarti untuk generasi muda kita, untuk gereja kita, untuk bangsa kita. Dan secara khusus pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang senantiasa memberikan diri untuk terlaksananya pendidikan demi masa depan generasi muda kita, gereja kita, dan bangsa Indonesia. Dan sekarang marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk kelancaran karya pelayanan kita di bidang pendidikan. Kita persiapkan diri untuk menerima berkat itu. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara sekalian, seluruh keluarga dan komunitas, serta karya pelayanan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa saya selalu berkah dalam.